datang di podcast Bima Press, Bincang Mahasiswa Berprestasi, Season 2 Episode 1. Wah, gimana nih kabarnya Sobat Bima Press yang ada di rumah? Sudah lama sekali ya kita tidak berjumpa. Dan akhirnya hari ini kita kembali hadir dengan season yang baru ini yang pastinya tidak kalah menarik dan inspiratif dari season-season sebelumnya. Nah, kalau di season sebelumnya kita sudah pernah kedatangan bintang tamu dari mahasiswa berprestasi FIP yang prestasinya itu di bidang akademik, kemudian ada yang juga dari bidang olahraga dan juga bidang seni. Pada episode perdana kita kali ini kita akan kedatangan bintang tamu yang tidak kalah menarik, yang mungkin sedikit berbeda ya dari bintang tamu kita di season sebelumnya, di mana prestasi beliau-beliau ini sedikit berbeda nih. Mereka berprestasi karena telah berhasil dalam kepemimpinannya untuk mengurus sebuah organisasi. Nah, mungkin kalian sudah penasaran kan siapakah bintang tamu kita pada hari ini? Mari kita sambut. Ini dia Ketua dan Wakil Ketua BEM pada tahun 2024-2025. Selamat datang Kak Rizky dan Kak Chandra. Halo Dian. Halo teman-teman Bima Press semua ya. Halo Sobat. Oke, mungkin Kak Rizky dan Kak Chandra bisa perkenalan dulu nih biar Sobat Bima Press bisa mengenal kalian dengan lebih dalam lagi. Oke. Dari Kak Rizky. Dari saya dulu ya. Iya. Oke. Jadi sebelum kita lanjut ke selanjutnya, jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu biar teman-teman mengetahui siapa sih saya sebenarnya. Anjay. Oke. Perkenalkan, nama saya Iwayan Rizky Ananda Putra dan juga saya berasal dari Desa Plage, Banyarkiadan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. Ya. Jadi saya dulu juga pernah kuliah di sini di Undiksa, khususnya mengambil program studi pendidikan guru sekolah dasar di Fakultas Ilmu Pendidikan dan juga pernah mengikuti organisasi di HMJ Penas sebagai anggota juga pernah dan juga ditunjuk menjadi ketua HMJ pada saat itu pada tahun 2023 kalau nggak salah. Nah, selanjutnya baru ikut anggota di BEM, baru lanjut ke dipercaya lagi menjadi ketua BEM pada tahun 2024 lalu. Oke. Itu dari Kak Bemo, langsung dari Kak Chandra. Oke Dian, kenalin nama aku Ketua Chandrayani, kerap disapa Chandra. Asal aku dari Desa Banyuning, lebih tepatnya di Banyuning Timur, tapi tinggal di Penarungan. Nah, kalau bilang alumni sih belum ya, tapi udah yudisium berarti udah alumni kayaknya. Bisa dibilang gitu kan? Belum sudah aja. Oke, aku alumni dari di sini juga, jurusan Pendas, prodi PGSD, dan di tahun 2024 dalam berkecimpung di organisasi, aku dipercaya sebagai Wakil Ketua BEM-FIP tahun 2024. Mungkin itu aja dia. Oke, terima kasih ya. Oke, itu tadi perkenalan dari Kak Bemo dan juga Kak Chandra. Nah, selanjutnya aku mau tanya-tanya nih ya Kak ya, sebelum kita bahas lebih lanjut ke bincang-bincang kita, topik bincang-bincang kita hari ini. Gimana nih kesibukan kalian sekarang setelah menjadi alumni ya? Apakah sudah mulai terjun ke dunia kerja atau masih memutuskan tuh oke, aku healing aja deh dulu gitu? Kalau berbicara tentang kesibukan sih sebenarnya sok sibuk sih sebenarnya. Tapi gimana ya bilang kalau kita masih baru lulus gitu, jadi baru wisuda, kurang lebih belum ada 1 bulan kita wisuda, jadi masih segar-segarnya. Tapi untuk saat ini saya masih sibuk untuk mencari pekerjaan dan juga mencari lowongan pekerjaan agar nanti bisa mengubah bagaimana saya ke depannya, karena keluarga. Ya, jadi tujuan utama kan itu memang untuk membahagiakan orang tua dan lain sebagainya. Nah, pada saat ini juga karena kan saya mengambil jurusan PGSD, program studi pendidikan guru sekolah dasar, jadi kan masih terdapat beberapa problematika di pemerintahan khususnya juga di Indonesia itu. Untuk tahap selanjutnya kan kalau mau jadi guru itu kan masih harus mengikuti PPG. Ya, profesi itu. Jadi untuk tahun ini mungkin belum ada bukaan, tapi sambil menunggu itu saya sibuknya mencari kerja dulu gitu. Sambil ya udah 3 tahun nganggur ya. Bukannya nganggur sih. Kuliah, cuma kan
ya dibilang menunda pengangguran lah gitu. Iya. Tapi untuk sekarang itu saya masih sibuk mencari pekerjaan sih. Oke, kalau Sibuk dari pacaran juga. Oke, punya pacar ya. Punya. Sip, nice. Kalau dari Kak Chandra gimana kesibukannya sekarang? Kalau kesibukan sekarang gini sih, bantu orang tua di rumah karena kan udah selesai kuliah udah, terus bapaknya juga masih ada usaha yang buat usaha pekerja pengrajin wadah Iya. tuh. Jadi aku nyelingin di rumah tuh udah bantu-bantu orang tua sama bantu ibu pedagang juga. Dan sekarang juga masih cari lowongan pekerjaan, masih nunggu tanggal interviewnya. Doain ya Sobat Bima Press, semoga saya nggak lama-lama nganggur. Oke, astungkara banget ya. Tapi nggak apa-apa banget loh, karena di perkuliahan kita kan memang sangat kredit ya. Mungkin ada fase jenuhnya juga di perkuliahan. Jadi nggak apa-apa lah kita ambil waktu untuk istirahat sambil mencari lowongan pekerjaan kan. Siling-iling dikit. Benar sekali. Oke Jadi nih Kak. pekerjaan sambil melali. Iya benar banget. Lagi temenin sama pacar gitu ya. Nah, aja Nice, dah. itu kombinasi yang tepat. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut nih tentang gimana kalian di BEM, mungkin ngomongin tentang organisasi. Gimana kalian, kenapa sih kalian bisa tertarik untuk ikut organisasi itu? Apakah ada motivasi tersendiri gitu? Kenapa kalian bisa tertarik di organisasi? Mungkin bisa diceritakan. Oke, mungkin aku cerita dari SMA dulu ya. Oke. Kan SMA dulu di SMA 1 Singaraja. Nah, kayaknya semua orang udah tahu kalau SMA 1 Singaraja itu dikenal dengan organisasi yang ketat banget. Organisasinya bagus, terstruktur gitu. Nah, di SMA tuh sama sekali nggak tertarik sama organisasi. Oke. Di samping itu orang tua juga kayak strict banget sama organisasi, nggak dibolehin ikut ekstra lah dan yang lain sebagainya gitu. Dan di kuliah nyoba di semester 1 ikut rekrutan dulu gitu. Kok kayaknya seru, punya teman banyak, kerja bareng-bareng tuh kayaknya seru gitu. Nah, berkecimpunglah di yang pertama tuh open recruitment broker PRB rasanya di tahun 2021 ya. Itu Kak Putri yang jadi ketua panitia. iya. Kak Wahyudi yang jadi ketua BEM waktu itu. Terus daftar di sana, diajak wawancara dan lolos. Oh, berarti ini dikasih untuk ikut Ada organisasi kesempatan ya untuk ikut organisasi. Terus ikut join. Loh, kok enak kerja sama orang banyak gitu, ketemu teman banyak teman-teman baru gitu. Terus di sana juga banyak belajar kayak gini caranya eksekusi proker di sebuah gini gitu. Karena SMA kan emang nggak ada pengalaman, SMP juga nggak ada gitu. Dan di samping itu juga nggak tahu kenapa orang tuanya kok dikasih gitu waktu Ikhlas kuliah. ya, padahal waktu SMA nggak dikasih, tapi Ini pas apa? kuliah dikasih. Mungkin udah waktunya udah bisa jaga diri. Mungkin nah, udah. Ya, karena gitu. udah Ya lebih dewasa mungkin ya. Mungkin kayak gitu udah pikiran orang tuanya, terus dikasih karena restu orang tua juga udah dikasih, di gini juga udah lolos ya, jadi jalanin aja gitu. Ya, oke. Tapi kalau pacaran nggak sih? Itu udah gak jelas ya. Nanti Oke, skip tempatnya ya. saya nonton nanti di rumah saya gini. Oke. Kalau dari Kak Kalau Rizky? dari aku sih hampir sama aja sih sama Chandra. Jadi pada saat SMA, SMP, SMA itu nggak terlalu suka organisasi di sekolah gitu. Karena ada OSIS dan sebagainya itu tidak tertarik dengan hal tersebut. Mungkin karena gimana ya pada saat itu mungkin belum berpikir sejauh itu gitu. Iya. Masih senang-senang ya masih Nakal gimana ya, aja. biar kita tuh bisa fleksibel ya. Nakal bilang sih nggak terlalu nakal gitu ya. Kalem. Kalem. Lempak. Kalem Pak. Nah itu jadi tidak terlalu tertarik, mungkin belum mendapatkan motivasi pada saat itu untuk ikut organisasi. Niatnya belum kumpul mungkin ya. Niatnya belum ada gitu. Jadi pada saat kuliah tahun 2021 itu ada teman kelas yang ikut organisasi pertama kali itu. Jadi pada saat itu kan saya kuliah itu masih suasana COVID. Jadi itu masih kuliahnya itu masih depan laptop aja, masih daring nggak ada ke kampus, nggak ada gini. Jadi kan saya penasaran sebenarnya sama kampus itu, gimana sih suasana di kampus kayak gimana? Kalau yang saya lihat kan megah gini, pakai apa namanya, pakaian seragam yang pakai bagus outfit. gitu. Jadi tertarik lah pengen ke kampus, gimana cara ke kampus. Sedangkan kita kuliah kan online gitu. Iya. Jadi pada saat itu diajakin sama temennya, ini ada rekrutan, tapi itu di HMJ dulu. Itu namanya lomba anak berprestasi gitu. Jadi ikut rekrutan itu dan
wawancara pun pada saat itu masih online gitu. Zoom. Kegiatan pun masih jauh-jauhan, mejanya segini. Ya masih, gitu, jadi apa namanya, social masih distancing social ya? distancing gitu, jadi semuanya pakai masker gitu, sampai teman sendiri nggak kenal gitu. Jadi awal mulanya ikut organisasi ya dari itu, jadi penasaran saya terkait dengan suasana kampus dan pengen punya teman. Mungkin kalau pada tahun 2021 itu saya tidak mengambil dan tidak join ke organisasi, mungkin saya tidak mengetahui di mana kampusnya, Iya. temennya siapa aja, mungkin iya, nggak tahu. benar Kita kan banget sih. jadi kita harus berani keluar dari zona nyaman kita gitu. Jadi ya berusahalah untuk mengembangkan diri dan juga ikut di organisasi dan diterima pada saat itu menjadi rekrutan. Baru ada pembukaan fungsionaris, perekrutmen fungsionaris, baru ikut lagi dan langsung lolos pada saat itu, menjalani selama 1 tahun. Habis itu selama 1 tahun tuh merasa asik rasanya di sini ya, Sudah mulai artinya nyaman gitu, kayak saya menemukan keluarga saya di Singaraja gitu. Kalau kita merantau kan harus seharusnya itu ya ada yang memperhatikan kita gitu. Jadi punya teman-teman seperti itu di organisasi, jadi saya merasa aman lah saya kalau saya di Singaraja gitu. Sambung gitu. Jadi siapa di Singaraja nongkrong dah kan gitu, jadi nyaman kita di Singaraja dan juga banyak teman dan lain sebagainya gitu. Nah, ikutlah jadi HMJ, menjadi ketua, lanjut di BEM menjadi ketua juga gitu. Oke, setelah di HMJ, mohon maaf, Agak saya serta. ya. Ini panitia Nggak ada nggak ada air. ngasih saya air ya. Ada endorse air ya? Nggak apa-apa, aman. Oke, lanjut ya Kak ya. Tadi Kak Rizky sempat bilang kalau dari HMJ juga sempat menjadi ketua ya, kemudian di BEM juga menjadi ketua. Nah, gimana sih ceritanya kalian ini bisa, kenapa bisa terpilih loh menjadi ketua, apalagi disandingkan berdua gitu antara Kak Rizky dan Kak Chandra. Apakah memang sengaja dicalonkan atau ada hidayah gitu loh, kayaknya dapat puisi gitu, saya harus Dewi Perduna disandingkan datang. sama Kak Chandra gitu. Gimana tuh ceritanya Kak? Oke. Panitianya seksinya nakal dulu. Panitianya sih nakal, tapi nggak Panitia. masalah sebenarnya, cuma ya ada cerita unik di dalam itu gitu. Sebenarnya kan saya sebenarnya ikut di BEM menjadi anggota itu tidak terlalu aktif, tidak mengetahui teman-teman yang di BEM gitu. Nggak terlalu tahulah siapa orangnya ini kayak Yang gimana datang ya. orangnya gitu ya. Yang datang. Jadi kenal sama Chandra pun rasanya pas baru mencalonkan gitu. Jadi kenal sama Chandranya pas itu gitu. Tahu Jadi, PEMU tapi sekedar tahu ya Iya. Rizky gitu aja, ketua Oke, HMJ. karena dia ketua HMJ dan anggota BEM gitu aja Ya, udah ya. nggak kerja bareng, nggak pernah juga gitu. Oke. dan PRB pun dia jadi ketua panitia saya nggak tahu gitu. Wow, separah itu ya ternyata ya. banget. Wah, kemudian mau jujur sedikit nih ya Kak Chandra dan Kak Rizky, mungkin bukan aku aja yang ngerasa, mungkin fungsionaris yang lain juga merasakan hal yang sama. Entah kenapa aku melihat kalian itu, meskipun kalian bilang baru kenal saat dicalonkan ya, baru akrab saat dicalonkan, entah kenapa chemistry kalian itu adung gitu loh, mau masuk gitu chemistry-nya. Gimana tuh caranya? Bisa diceritakan mungkin buat sobat Bima Press di rumah? Sebenarnya sih nggak ada caranya sebenarnya, tapi Ikut alur aja kayaknya. sebenarnya ikut alur aja sama-sama. Yang penting kan pribadi dari masing-masing orang itu gitu. Jadi kan awal pertama pada saat ada bakal calon itu kan ada beberapa teman-teman yang jadi bakal juga, ada kurang lebih 6 ya? 6 atau 7 6 ya 6 orang pada saat itu. Jadi disuruhlah nyari pasangan, padahal saya sebelumnya pas menjadi ketua HMJ kan mau lengser. Nah pada saat itu ini udah cukup rasanya untuk ikut organisasi gitu, maunya itu ya fokus kuliah biar tamat, karena kan tuntut dari orang tua juga biar bisa tamat tepat waktu. Kalau bisa kan 3,5 tahun, dan langsung karena itu terjadi sekarang gitu. Karena mengikuti organisasi, jadi teman-teman untuk mau tamat 3,5 tahun mungkin bisa ikut organisasi. Promosi. Karena banyak pengalaman dapat di organisasi itu gitu. Jadi kenal dosen, ya kalau Dipermudah mau ya. bimbingan gitu dipermudah lah kita gitu. Nah selain itu juga cara kita pada saat itu pada penyalonan itu kita ngobrol biasa kurang lebih 2 jam ya ngobrol di gazebo pada saat itu, ngeluarin dah keburukan kita masing-masing gitu.
Ya, kalau aku ini apa buruknya, kamu ini kayak gimana buruknya, Keadaan di rumah kayak gimana? keadaan di rumah tuh kamu tuh kayak gimana, itu tanyain ke Chandra semuanya, biar kita tuh tahu latar belakang Saling kamu tuh terbuka gitu, aja ya. saling terbuka. Karena Kalau waktu kamu itu masih misalnya mencari ini sih pasangan ini mau sama siapa? Oh, sama siapa berarti gitu. belum 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 menjadi ada pasangan. A sama A. Itu kan iya, masih bakal calon aja gitu. Oke. Jadi baru ada nama saya, nama Chandra, nama teman-teman yang lain gitu. Jadi pada saat itu ngobrol lah sama Chandra. Oh, ini kayak gini rasanya kalau kita naik gini-gini, ini kendala kita. Oke. Nah, ini saling terbuka gitulah kita sama pasangan calon gitu. Kalau mau cari calonnya gitu. Kalau udah keduanya tertutup, buntu kan Iya, gitu benar jadinya. banget sih. Jadi ya itu dah saling terbuka. Kalau misalnya kayak gini, tak kasih permasalahan. Misalnya kalau nanti kayak gini, kamu mau nggak backup aku di sini gitu misalnya. Misalnya kayak aku mau pulang nih ke Badung gitu misalnya. Kamu bisa nggak backup ini di sini? Oh, kata dia bisa. Oke lah. Asli di sini juga. Kan asli di sini juga nggak mungkin juga nggak bisa. Kalau dia juga ada kegiatan kan, aku bisa nggak nge-backup juga? Oh ternyata bisa gitu. Jadi saling terbuka itu aja biar ada chemistry-nya. Saya itu juga apa namanya ya? Koordinasinya sih paling karena penting. apapun kita bicarakan berdua gitu loh. Jadi dari sana dah terus bangun chemistry gitu. Oke, terbuka sih ya yang paling kunci intinya. Apapun gitu Apapun. Kayak kita mau ngambil keputusan, itu tuh bilang juga ke wakil kita gitu. Oh, ada ide gini nih, gimana cocoknya kayak gitu. Ya saling terbuka gitu dah. Oke. Jadi selalu sih sama Pimu kayak mengambil keputusan apapun selalu ke saya gitu. Selalu minta pertimbangan ke Kak Chandra juga. Selalu ingat saya gitu. Oke, asik. Keren sekali ya Sobat Bima Press. Wah, saya baru sampai sini aja udah speechless nih ya sama gimana chemistry-nya mereka. Oke, lanjut ya Kak ya. Sekarang kita mulai ngomongin tentang proker di BEM nih. Kan seperti yang kita tahu. Banyak banget ya proker di BEM itu. Baik Jujur ya kalau Kenapa tuh? pertama kali masuk BEM tuh kayak terkejut gitu. Shock ya? Pernah ngomong sama daging hati ini gitu. Oke. Ya, Overthinking nggak overthinking gitu? overthinking sih sebenarnya, cuma karena saya dibantu sama teman-teman yang sangat baik hati dan juga bekerja keras juga, jadi semuanya bisa berjalan dengan lancar gitu. Jadi pertama itu setelah musker, itu kan sebelum musker kan saya merancang program kerja yang apa yang saya bawakan pada saat debat dan juga apa yang saya bicarakan pada saat kampanye dan lain sebagainya, itu kan saya rancang bersama Chandra. Jadi merancang beberapa program kerja di setiap setiap bidang atau departemennya. Nah untuk bidang dan departemennya itu juga kita baru adakan pada tahun ini gitu, pada kepengurusan saya dan juga Chandra gitu. Karena melihat dari sebelumnya kan permasalahan di organisasi itu adalah keaktifan anggotanya, ya dari keaktifan anggotanya yang masih kurang itu, jadi kan ada beberapa permasalahan mungkin dari sistemnya, regulasinya juga struktur organisasinya yang mungkin terlalu numplak di sana aja gitu. Jadi pada saat itu saya dan Chandra juga mencari referensi dari organisasi lain terkait dengan struktur organisasinya. Nah itu yang paling penting karena banyak mungkin teman-teman belum mengetahui bahwa struktur itu memang sangat penting di sebuah organisasi gitu. Jadi biar gimana teman-teman yang ikut di organisasi itu biar mempunyai pegangannya masing-masing gitu. Biar punya tumpang tindih gitu. biar tidak misalnya di satu kalau dulu kan ada bidang 1, bidang 2, bidang 3, bidang 4, bidang 5 gitu. Nah, kalau itu kan nggak ada pembagiannya gitu. Kalau sekarang kan kita bagi, oh bidang kemahasiswaan ada departemen ini, sub ini kan kita ada 3 subnya. 3 subnya itu ngurus apa aja, yang sub 1 ngurus apa, jadinya semua itu punya tanggung jawabnya masing-masing gitu. Nah, baru merasa, kok ini rasanya beda kayak di HMJ gitu. Prokernya terlalu banyak setiap bulan itu, belum ada lagi bantuan dari fakultas minta bantuan ke BEM gitu. Jadi gitu ya sedikit shock lah gitu. Karena ya kalau nggak kita jalanin siapa lagi yang jalanin.
Benar banget, struktur itu menjadi pondasi ya untuk dalam sebuah organisasi gitu. Kemudian dari kepemimpinan Kak Chandra dan Kak Rizky ini kan ada proker inovatif juga ya yang diciptakan. Salah satunya yang sedang kita laksanakan saat ini, Bima Press. Jadi Bima Press ini sebenarnya dicetuskan oleh beliau-beliau ini dah berdua gitu. Makanya Kan saya ada di memutuskan sini apa aja. sekarang. Oke. biasa ya. Nah, kalau itu gimana tuh cara kakak untuk menemukan proker-proker inovatif itu? Oke, jadi proker inovatif yang saya ajukan pada saat debat dan juga kampanye itu kan sebelum itu juga ada diskusi dengan Chandra gitu. Jadi Chandra ada memberikan masukan, saya ada juga memberikan masukan gitu. Jadi awalnya saya memberikan masukan terkait dengan bagaimana caranya mahasiswa berprestasi itu biar ada Wadah untuk apresiasi mereka apresiasi ya? dari mereka. Salah satunya adalah podcast ini. Nah, selain ini juga kalau memang teman-teman yang lainnya peka terkait dengan program kerja ini program inovatif program inovatif ini terkait dengan Bima Press ini. Jadi kita pun pribadi pasti mengambil pelajaran itu dari pengalaman orang lain kan gitu. Iya, benar Nah, banget. jadi tujuan dari adanya Bima Press ini biar kita dapat mengapresiasi yang ikut lomba, tapi kita juga memberikan motivasi kepada yang tidak ikut lomba gitu, Iya, agar dia ikut berprestasi ikut lah, berprestasi termotivasi. dan diapresiasi dengan podcast ini Iya, gitu. Dia disebarluaskan di media sosial di BEM gitu. Di samping itu juga FIP kan banyak punya lab dan gini yang perlu dikelola gitu. Nah di satu sisi juga ini menjadi terobosan baru untuk ya mengaktifkan kembali lah Ya, lab ini biar agar lebih produktif ya labnya ya. Oke. Nah, dulu juga ada lab podcast tapi kadang-kadang nggak diupload kayak gitu. Biar kita manfaatkan lah barang-barang dan juga alat prasarana di fakultas kita gitu. Oke, keren sekali. Nah, selain Bima Press juga ada Chandra juga memberikan masukan. Pada saat itu ada misi kita Apa tuh? masih lupa yang menjemati mau menjembatani mahasiswa kita ke fakultas. Pokoknya ya itulah menjembatani mahasiswa kita. Gimana caranya kita itu menjadi jembatan penghubung dari siswa ke fakultas gitu. Oke. Misalnya kayak teman-teman di sini kan pada ikut lomba kayak gitu-gitu. Jadi dia itu misalnya kan buat proposal, buat apalah untuk keperluan dia mengikuti perlombaan tuh biar kita bisa menjematinya gitu. Itu ada programnya BEMFIP Bright Champion gitu. di iya, departemen AKKL ya. Iya. Departemen AKKL. Oke, di bidang kemahasiswaan ya. Oke. Itu Karena tujuannya. kasihan juga di mahasiswa Ada ada yang beberapa bingung. mahasiswa yang memang tidak masuk informasinya di sana gitu. Masih Mereka bingung juga ya gitu alurnya. Setelah ini kemana kita harusnya nih? Kasihan Biar- juga dia kan udah Bantu ada niat untuk lomba. Iya, benar banget. Biar nggak ngeluarin uang pribadi juga kalau emang ya membutuhkan dana banyak gitu. Kalau emang 50.000 ya bisa rasanya sendiri kan gitu. Kalau misalkan ada teman-teman yang ke Mandalika gitu lomba ke Jawa Timur, ke Jogja gitu kan perlu mengeluarkan dana banyak. Jadi di fakultas itu ada pendanaannya gitu. Jadi itu bisa ditarik melalui BEM gitu seharusnya. Tapi pada saat pengurusan saya itu masih kurangnya sosialisasi terkait dengan program kerja itu. Makanya kemarin di akhir kepengurusan saya dan juga Chandra itu banyak mahasiswa yang bingung terkait dengan pengajuan dana. Itu sampai nelpon saya pribadi, Kak, gimana caranya ngajuin dana proposal ikut sertaan lomba gitu ke Lombok pada saat itu rasanya. Itu ada lomba esai dari mahasiswa FIP gitu. Jadi kurangnya sosialisasi jadinya mereka nggak tahu bahwa kita sendiri di BEM itu ada program kerjanya ini gitu. Tapi setelah saya memberikan masukan dan juga saran kepada ketua BEM yang baru, itu sempat saya berikan saran bahwa apapun program kerja yang kita laksanakan silahkan sosialisasikan seluas-luasnya kepada mahasiswa agar bisa biar diketahui lah sama mahasiswanya gitu. Asungkara itu dijalankan sekarang gitu. Oke, Astungkara ya.
catatan tuh untuk fungsionaris yang sekarang, mohon untuk dilaksanakan dengan baik ya. Soalnya sudah dipersiapkan dengan baik juga oleh kakak-kakak ini. Sayang banget kalau nggak dijalankan ya kan. Oke. Nah, lanjut lagi tentang proker di BEM, masih tentang proker di BEM. Kan seperti yang kita ketahui ya, proker di BEM itu banyak banget. Bahkan ada yang proker besar, beberapa di antaranya ada proker besar yang di tingkat nasional ya. Kalau menurut Kak Rizky dan Kak Chandra, ada nggak proker yang paling berkesan gitu buat kalian? Mungkin ada yang sampai membuat berlinang air mata gitu, ada nggak? Oke, Semua kalau proker sih gitu ya. kalau Semuanya dibilang berlinang air mata. Semuanya berlinang air mata. Karena Oke, Kak. semuanya ada pro kontranya gitu. Oke. kalau dibilang proker paling berkesan, semua sih berkesannya, tapi ada salah satu proker yang buat apa tuh otak kita berdua pusing-pusing muter-muter. Nah, prokernya itu cakra foodnya ya. Oke. Karena kayak teman-teman semua udah tahu, mahasiswamu kayaknya udah lumrah, dan apalagi fungsionaris gitu. Kalau cakra ini memang proker yang setiap tahunnya kita rombak semua gitu. Mulai dari pendanaan, konsep dan yang lain sebagainya gitu. Karena cakra ini memerlukan proker yang memerlukan dana yang banyak. Bagaimana kita mengajak mahasiswa agar mau berpartisipasi tapi tidak memaksa gitu. Iya, Nah, di sana dah kita memang muter otak banget gitu. Oke. Terus banyak juga pro kontranya di sana karena panitia banyak, kita ngurus mahasiswa banyak. Ya, benar. Apalagi waktu itu ada gosip-gosip nggak boleh mengut iuran dan lain sebagainya gitu. Tapi kita nggak mengut iuran sebenarnya. Disclaimer ya, kita tidak memaksa mahasiswa. Kita tidak ada pemaksaan ya untuk iuran itu. Karena memang mahasiswa mau gitu loh. Karena Kita, excited juga mahasiswanya untuk Kita adanya mengadakan cakra ini. kegiatan dari kita untuk kita juga gitu. Oke. Kalau dari Kak Rizky? Oke, kalau dari saya Iya, bentar dulu. Dengar-dengar saat cakra nih Kak Rizky sempat Apa? nangis ya. Benar nggak tuh? Bisa Nggak nangis diklarifikasi nih gimana tuh? Oke. Kalau nangis ya wajar sih. Kalau iya. apa namanya? Karena Ya. berapa bulan? Kurang lebih 4 bulan. 4 bulanan dari awal Persiapan 4 bulan. panitia, nyusunan panitia. Nah, nggak nangis sih sebenarnya, cuma Hari- terlalu bahagia gitu ya, Iya. terlalu bahagia. Jadi yang bahagia tuh nggak ketawa gitu. Air matanya tuh Bahagia nggak ketawa. Oh, terharu ya. terharu ya. Udah Terharu level karena kan max itu, terharu. gini. Jadi program kerja HUT itu kan sebelumnya vakum gitu. Vakum terakhir rasanya 2019 ya. Yang konsepnya Heeh. MGS besar ya Nah, 2019. yang konsepnya MGS, yang malam gelar seni yang ngadain konser mengundang artis nasional itu tahun 2019 terakhir. Nah, kembali diadakan pada kepengurusannya Kak Wahyu sama Kak Suki. Itu di tahun 2023 itu mengadakan konser juga pertama kalinya mengundang artis nasional gitu. Salut Jadi sih, kayak salut sih dengan tidak adanya pengalaman, Membangkitkan. tapi bisa membangkitkan sebuah program yang sudah vakum gitu. Walaupun itu didengar simple, HUT gitu. Ya Cuma terdengarnya simpel ya. pekerjaannya ya nggak simple gitu. Si jempol dulu Wahyu sama Ya. Suki. Suki sama Apakah Dadung. kita mungkin ada kemungkinan bakal mengundang mereka juga? Siapa Iya, tahu. kalau Episode dua. Ya, kalau episode bisa dua mungkin. undang aja mereka Oke. gitu. Ya sekalian memberikan apa namanya ya kuliah umum Sharing-sharing gitu lah. buat teman-teman Sharing-sharing. kulinaris, nanti di share di grup gitu. Nih tip and tripnya dari Kak Wahyu dan Kak Suki kayak gitu kan jadinya. Nice. Semoga mereka nonton ya biar siapa tahu. Ya nanti aku share linknya ke sana. Oke, Nanti tak share makasih. linknya. Tak potong video bagian ini gitu. Nah, jadi pada saat itu kan memang kerasa capek banget gitu ngadain program kerja itu, apalagi kita pada tahun lalu ini kita tidak menggunakan vendor untuk mencari artisnya gitu, cuma kita menggunakan vendor dari panggung aja gitu. Jadi beberapa kegiatan dari pembukaan hingga, karena pada HUT kali ini tahun ini itu mengambil 3 konsep gitu rasanya, 3 tema gitu. Yang pertama akademik, sosial, community, baru hiburan gitu. Jadi semua 3 tema itu kita ada beberapa kegiatannya gitu.
ya sosial community ya podcast dan apa namanya kok podcast sih baksos gitu. Saya aja lagi. Baksos baksos dan Waktu itu baksos ke SD SD, ya? rasanya. SD Kita SD sama memberikan pakaian, memberikan sepatu bagi yang alat tulis. tidak mampu gitu. Oke. Kita data dulu yang tidak mampu, ya kita berikan sepatunya, pakaiannya dan lain sebagainya gitu. Nah, baru di akademik kita mengundang narasumber-narasumber untuk mengikuti melaksanakan kegiatan seminar pada saat itu. Baru di hiburannya kita ada apa namanya? Konser malam gelar seni di Expo juga ada. Expo juga ada pada saat itu gitu. Jadi dari kurang lebih proses kegiatannya itu 1 bulan penuh. Ya tidak sih penuh banget, cuma Iya, tapi kan padat lah gitu dalam 1 bulan itu gitu. Jadi dari awal Karena gitu lomba-lombanya banyak. nggak sempat istirahat ini kita harus jual tiket, jual gini kan ya siapa yang nggak capek kan gitu. Iya, jadi merasa terharu lah. Oh, ini udah berakhir, udah selesai. Tinggal kita SPJ aja sama mahasiswa gitu, dan SPJ pun sudah kita laksanakan dan pengeluarannya teman-teman mahasiswa juga sudah mengetahui. Kita dari awal udah terbuka dari RAB sampai pengeluaran realnya Dan sudah juga terbuka gitu. itu tidak iuran, sebenarnya cuma dana kontribusi, tapi dengan nominal sekian mendapatkan apa aja gitu. Pada saat itu mendapatkan baju, tiket, jadi lumayan lah yang mereka dapat gitu. Jadi tidak hanya sia-sia memberikan uang ini 200. Jadi itu tidak wajib pada saat itu, jadi keinginan mahasiswa saja. Sanksi juga tidak kami berikan. Sanksi juga tidak ada gitu, karena kan ya tahun sekarang kan apa dikit-dikit viral kayak gitu, biar nggak ada permasalahan seperti Cari itu. aman Jadi aja. kita cari aman aja gitu. Jadi terus selanjutnya itu bahkan ada mahasiswa yang tidak membayar gitu. Jadi ada kan beberapa yang kurang karena kan pikiran kita juga, oh ya udah nggak apa-apa dia nggak bayar, yang penting kan dia nggak ikut jadinya gitu. Yang penting kan konsekuensinya gitu, kalau nggak bayar ya nggak boleh ikut, karena kan kasihan juga teman-teman yang bayar. Iya, merasa nggak adil ya merasa kalau nggak misalnya adil, mereka kayak nggak gitu. bayar tapi Bahkan boleh yang tetap ikut. yang lomba pun ada yang nggak bayar pada saat itu, tapi dia ikut lomba gitu. Tapi kan kita harus adil kepada mahasiswa semuanya gitu. Oh, kamu nggak boleh ikut karena kamu nggak bayar. Tapi pada saat itu karena memang dia yang pengen ikut lomba, pengen ikut main lomba gitu, jadi mereka bayar gitu. Jadi itulah konsekuensi jadinya gitu. Oke. Nah, kan pada saat itu ada kelas yang bayar seikhlasnya gitu. Oh, ada Ya, yang bayar dia sekelas kasih gitu uangan juga. kasih sekelas tuh segini gitu. Oh, mereka iuran sekelasnya gitu. Seikhlasnya ya sekelas itu. 500 ya, 500 sekelas. Oh, ya, tapi Enggak, sekitar 2 jutaan kayaknya. 500. Masa? berapa nih? Ya, sudah. Oke, Nggak tahu dah. Kayak dikembaliin Ya, baru uangnya. dikembaliin uangnya pada saat itu. Oke. Nah, kan kasihan juga. Karena bingung juga Agak bingung juga pada saat itu gimana gitu. cara orang teman-teman yang lain gini gitu, nanti kalau dia nuntut mau ikut kan kita juga susah Ya, gitu. bingung banget ya. Kembaliin dah ya, kalau nggak mau iuran ya nggak apa-apa. Tapi konsekuensinya kan nggak boleh ikut kayak gitu. Oke. Nah, selain itu juga saya terharu di PRB gitu. Oh, PRB ya. Karena kan kalau masalah HUT kayak gitu kan ya saya setidaknya udah mengetahui 40%-nya gitu. Terkait dengan kegiatan apa aja yang sekiranya ada, dan bahkan itu tidak apa namanya ya kegiatannya fleksibel gitu kalau HUT gitu. Kalau PRB kan harus profesional kayak gitu. Ya, benar. Ya, jadi bagaimana caranya kita mempersiapkan secara profesional yang terbaik gitu. Jadi dari awal pembentukan panitia gitu kita sudah diskusi sama panitia yang lain, sama ketua panitianya gitu. Jadi banyak sekali ternyata kendala-kendala yang kita alami pada saat itu yang menjadikan pembelajaran buat kami juga di organisasi, bagaimana caranya kita mengadakan kegiatan yang profesional yang di tingkat nasional itu, yang gimana penyambutan kita dan lain sebagainya itu harus diperhatikan, sekecil apapun diperhatikan, di sedetail apapun harus diperhatikan. Pada saat itu juga pasti dalam kegiatan pasti ada pro kontranya gitu, tapi ada juga kontranya. Pada saat itu ya kita hadapi dengan baik dan juga diskusikan dengan baik gitu. Jadi saya merasa terharu pada saat itu karena saya tidak mengetahui program kerja ini apa gitu. Jadi saya terus belajar. Oh, ini gini ternyata konsepnya ini belajar sama Chandra, kan Chandra dulu ketua panitianya. Jadi adalah backupan untuk
memberikan bisikan kepada saya, oh ini ya gitu. Kalau mau beri masukan gitu, oh kalau ini gini rasanya ini gitu. Jadi apalagi mengadakan karantina yang lumayan jauh pada saat itu. Jadi ya Lapangan langsung dengan melibatkan masyarakat umum Iya. gitu ya. Tanggung jawabnya besar sih tanggung sana, jawabnya kan besar karena kan ngajak dari finalis. ngajak finalis, panitia dan lain sebagainya. Apalagi kita di tempat orang lain, gimana seharusnya di mana bumi bumi dipijak, dipijak, di di sana sana langit 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 di di junjung. Iya, itu. Gitu. Jadi Oke. tidak ya kita harus memantau semuanya lah gitu. Jadi baca lingkungan di sana kayak Oh iya benar banget. apalagi kita pada saat itu selaku panitia nggak tidur karena kan takut juga barang-barang kita di sana banyak. Kita tidurnya di tempat Diwanti di balai ya, desa gitu. ya. Jadi terbuka kan semuanya. Jadi kalau kita tinggal tidur semuanya Takutnya hilang ya barangnya. hilang, Takutnya terus apa namanya itu? nanti kan Pickupnya takutnya lari. anggota kita yang hilang. Agak mustahil ya, bawa lari pickup itu agak mustahil. Anggota hilang gitu sih. Tapi anggota hilang kan bahaya, apalagi lah kalau cewek gitu. Iya, iya benar. Kalau cowok sih paling diambil ginjalnya. Kalau cewek bisa diambat. Iya, oke. Tit. Oke, skip ya. Tapi lumayan ruwet sih waktu itu, kayak banyak proker yang tabrakan Karena gitu gabung loh. juga pada saat itu, gabung Tiga menjadi proker 3 ya. proker gitu, PRB, seminar nasional sama Baksos. bakti sosial. habis HUT terus diselingi PMM gitu. PMM. Oh PMM iya. itu iya. pengenalan fakultas. Oke. Oke, keren banget. Nah, itu tadi dari proker di BEM ya. Sekarang dari segi fungsionarisnya nih kan seperti yang kita ketahui ya, di BEM itu kan banyak ya anggotanya ya, fungsionarisnya, dan pastinya setiap orang itu punya jalan pikirannya masing-masing gitu. Setiap orang tuh isi kepalanya tuh beda-beda gitu. Gimana tuh cara kalian? Ada nggak tantangan terbesar deh, tantangan yang bikin kalian tuh ter-challenge banget gitu selama menjadi pemimpin di fungsionaris BEM ini? Ya. Mungkin Chandra bisa Personal jawab nih, dulu. personal. Aduh, agak Jangan takut ya. Secara umum aja. Oke. Waktu di BEM 2024 kan fungsionarisnya 60 ya? 60 plus kita kan 60. Itu dah lumayan susah sih ngaturnya. Tapi nggak susah-susah banget. Ada yang memang Mudah diatur, ada yang biasa-biasa aja, ada yang memang susah banget diatur. Tergantung settingan aja sebenarnya. Tentang settingan. Tapi satu hal yang saya pelajari waktu itu, satu hal yang bisa saya jadikan apa tuh namanya kunci gitu. Kita harus memang benar-benar mengenal mereka dan mereka juga harus benar-benar mengenal kita gitu. Karena hal ini sangat berpengaruh ke 1 tahun kepengurusan, entah di eksekusi proker ada problem atau bagaimana. Jika teman-teman sudah megang kuncinya ini gitu, masalah apapun jadi bisa diatasi dengan pelan-pelan gitu loh, tidak harus langsung ngejudge atau gimana gitu. Karena kamu udah kenal aku juga udah kenal kamu dengan baik gitu. Terus kalau mengenai perbedaan pendapat pasti ada ya. Kadang saran saya aja kadang ada yang nggak kepake gitu, nggak harus selalu dipakai karena teman-teman dijadikan pertimbangan gitu loh, tidak harus langsung dipakai gitu. Terus tapi saya salut sih sama fungsionaris BEM 2024. Saya salah satunya. Ada orang-orang hebat. Orang-orang hebat. Oh, ini hostnya salah satunya. Oke, lanjut Kak. Karena sudah mau gimana ya bilangnya, kalau sudah mau bekerja dengan tulus ikhlas, sudah mau direpotkan, meskipun memang tanggung jawab teman-teman memang sebagai fungsionaris memang harus direpotkan gitu. Tapi kan di satu sisi teman-teman juga ada kewajiban kuliah, ada kewajiban di rumah yang menjadi tanggungan orang tua dan sebagainya gitu. Itu dah saya salut dengan teman-teman sudah mau mengeluarkan tenaga, waktu, pemikiran, uang dan lain sebagainya untuk kepengurusan di tahun 2024. Jadi itu aja sih, yang salut aja. Oke, keren. Oke. Saya bingung ya kayak gimana meresponnya. Oke. Terus pada saat itu ya, mengingat kalian ini juga masih menjadi mahasiswa saat itu tuh. Jadi
gimana sih cara kalian membagi waktu antara organisasi kemudian juga perkuliahan yang pastinya tugasnya banyak ya, dan juga proposalan ya saat itu Iya, ya. semester Iya. akhir. Itu sih, sama keluarga juga. Dan tadi Kak Pima bilang punya pacar gitu. Gimana cara membagi waktu Tim Pak ya itu ya? organisasi, Organisasi, kuliah, Keluarga, keluarga, pacar. Ya Oke. itu. Saya jomblo Teman, waktu itu. teman nggak? Oke. Organisasi masuk teman. Oke. Caranya ngebagi waktu sih sebenarnya tergantung dari kita aja. Ya kalau dari saya pribadi sih caranya adalah skala prioritas itu gitu. Jadi yang mana sekiranya lebih penting dulu, ya itu kita kerjakan, tapi tidak untuk kemungkinan lupa dengan Kewajiban kewajiban nih. kita. Karena bisa sambilan juga kadang gitu. Nah kan kita ada kuliah pada saat awal-awal itu ada kuliah online gitu. Karena kan kurang kelas mungkin kalau gimana atau gimana itu ya. Jadi sempat kuliah online, jadi ikut organisasi ya kita sambil barengan lah. Artinya bisalah kita berjalan bersamaan gitu. Ya intinya sih dari niat kita aja gitu. Jadi kalau emang niat kita mau ke sana ya kita harus ke sana gitu. Ya, itu dah skala prioritas. Jadi ini yang lebih penting, kita kesini dulu. Nanti kalau udah dapat waktu senggang baru kita ya pulang, pasti pulang. Ya gitu. pasti aja Pasti sih. pulang Dapat aja. pulang nggak mungkin Bekalnya. enggak ya. Apalagi bekalnya yang 1 minggu 100.000 kayak gitu. Masa sih? Iya sumpah 100.000. Tapi setiap harinya Kali 700 lah seminggu. enggak 300 lah. Oke. Minimal 300. Kalau enggak 300 wih mati dah. Ya itu dah. Jadi ya pintar-pintar kita yang mengatur waktu aja sih sebenarnya. Kalau di dunia kerja pun seperti itu gitu. Kan kita kerja pasti ada kesibukan kita di rumah, kesibukan kita di luar pekerjaan juga. Apalagi belum kita ditekan dari perusahaan itu misalnya membuat administrasi ini harus selesai sekarang, deadline-nya jam berapa, jam segini kayak gitu. Kita kan harus bisa mengatur waktu dengan baik gitu. Itu yang paling penting di dunia kerja. Nanti teman-teman yang sekarang di BEM, di organisasi lainnya itu aturlah belajarlah untuk mengatur waktu gitu. Karena kan itu menjadi pegangan utama teman-teman nanti di perkuliahan gitu. Kalau udah teman-teman bisa bekerja di bawah tekanan dan juga bisa mengatur waktu dengan baik, pasti teman-teman akan menjadi orang sukses. Apalagi di apa namanya dibantu dengan pernah ikut organisasi gitu. Jadi di dunia kerja itu kepake banget. Seperti kemarin saya sempat interview juga, itu nggak ada saya ditanyain kalau kamu hidup sendiri di sini semuanya mati, apa yang mau pilih kayak gitu kan, nggak ada pertanyaan kayak gitu. Paling ditanyain apa pengalaman organisasi kamu ada nggak? Selama kamu menjadi organisasi, apa yang kamu dapatkan dari organisasi tersebut? Semuanya, hampir semua pekerjaan akan menanyakan hal tersebut gitu. Habis dari pengalaman organisasi, baru ke profesi teman-teman gitu. Misalnya kalau jadi guru gimana, kalau ada siswa gini nanti gimana, kan permasalahan dikasih gitu. Pasti untuk organisasi itu pasti ditanyakan itu dah. Jadi teman-teman belajar dari sekarang untuk belajar mengatur waktu, manajemen waktu, dan juga menyelesaikan apapun yang diberikan, tugas apapun yang diberikan selesaikan dengan tepat waktu. Pasti akan selesai. Pasti akan selesai. Meskipun ada di dalamnya. Sama juga apa yang kita pikirkan itu yang akan kita terima. Kalau baik pikiran kita akan baik juga ya. Akan kita Kan afirmasi dapatkan. positif. Iya, afirmasi positif, benar banget tuh. Nah kalau Catatan di tuh. BEM sekarang gimana? Boleh nanya nggak? Kita agak kepo sedikit. Panitia, Dengan BEM panitia. 2025. Sekarang giliran saya jadi host ya. Nanti Nanti kasih deh dulu. ya. Saya ya skip aja. Oke. Next pertanyaan. Terakhir deh. Buat Kak Rizky dan Kak Chandra, mungkin ada tips and tricks ya, gimana sih menurut kalian tuh menjadi fungsionaris di organisasi itu, gimana fungsionaris yang baik menurut kalian gitu? Oke, bagaimana tip and triknya ya? Jadi ini belajar dari pengalaman saya pribadi gitu ya, nggak dari mana-mana juga belajar. Jadi dari belajar diri sendiri dan juga membaca beberapa konten-konten terkait dengan organisasi dan juga kepemimpinan. Jadi tip and trick yang bisa saya sampaikan adalah teman-teman itu yang paling penting adalah berani mengambil kesempatan gitu. Itu yang paling penting ya.
berani teman-teman mengambil kesempatan, di sanalah teman-teman akan dibelajarkan gitu. Akan diasah kemampuan hard skill, soft skill dan lain sebagainya. Nah, sudah diberikan kesempatan, dijalankan dengan baik. Ya, dijalankan dengan baik. Yang pertama, bisa mengontrol diri sendiri terlebih dahulu. Ya, bisa mengontrol diri sendiri terlebih dahulu, baru kalau udah bisa mengontrol diri sendiri, baru bisa mengontrol orang lain, orang banyak gitu. Nah, selain itu juga harus kita harus berani keluar dari zona nyaman kita gitu. Kalau teman-teman yang mungkin yang awalnya introvert gitu, ya bisa dikembangkan dengan cara bergaul lah sebaik mungkin gitu ya, cari teman sebanyak-banyaknya karena kan cari teman sebanyak-banyaknya gitu karena kan jejaring itu sangat penting gitu. Jadi itu tahap selanjutnya cari teman, baru nanti belajar terkait dengan bagaimana cara mengambil keputusan kayak gitu kan. Kita dalam hidup pun pasti harus berani mengambil keputusan kita gitu. Jadi apa yang kita akan lakukan 1 menit ke depannya sekarang lah kita putuskan gitu. Apa kita mau melangkah maju atau mundur kayak gitu. Ya kita putuskan gitu. Harus berani untuk mengambil suatu keputusan gitu. Ya, selain itu juga yang pertama yang selanjutnya adalah berani berbicara gitu. Berani berbicara, berani mengeluarkan apa yang teman-teman itu ketahui itu, misalnya ada diskusi kayak gini, silahkan berbicara karena itu akan mengasah public speaking teman-teman dan juga memberikan kepercayaan itu kepada teman-teman gitu. Jadi kalau udah berani berbicara kan udah berani memberikan masukan, tapi masukannya ya masuk akal gitu. Jangan yang aneh-aneh masukannya kayak gitu. Jangan asal masuk gitu biar kelihatan saya orang pintar sering memberikan masukan. Enggak seperti itu. Jadi apa yang teman-teman ketahui, mungkin ada hal yang menyimpang, silahkan berikan masukan. Jadi dari proses tersebut akan membuat teman-teman itu bahwa kamu nih bagus orangnya, bisa berbicara di depan umum, bisa mengatur waktu dan sebagainya. Dari sana teman-teman itu dapat kepercayaan gitu. Nah, sudah dapat kepercayaan, mungkin kalau memang diberikan kesempatan menjadi pemimpin gitu. Kalau dari Kak Chandra? Kalau dari aku sih yang paling pertama dan paling penting tuh niat dari diri sendiri sih. Kalau semua, karena aku percaya dari apapun itu, kalau udah niat dari diri sendiri udah ada, itu pasti semua akan berjalan dengan baik gitu. Selain niat, yang kedua teman-teman minimal bisa memimpin diri teman-teman terlebih dahulu. Sebelum teman-teman bertemu dengan orang banyak dan lain sebagainya, minimal teman-teman mengetahui diri teman-teman dan kendalikan serta pimpinlah diri sendiri terlebih dahulu gitu. Terus yang ketiga, pintar-pintar nyari gini sih. Nyari apa tuh? Nyari teman, nyari pengalaman, nyari lingkungan gitu. Karena berpengaruh banget. Karena kan di tempat apapun kita kira-kira indah, kalau kita misalnya diam di A, kita dirugikan nggak di sini ya, kita diuntungkan nggak di sini ya gitu. Teman-teman harus banyak memikirkan A, B, C, D-nya gitu. Terus yang keempat, setelah ketiganya itu sudah teman-teman ya sudah cukup untuk dikuasai, yang keempat ikuti alur aja. Bagaimanapun, apapun yang datang ke teman-teman, terobos aja gitu, hadapi aja. Gitu. Nah, di sana ada keseruan dalam diri sendiri. Tantangan hidupnya di sana. Tantangannya karena ada kan di kita situ, ngikutin gitu. alur, nggak tahu alurnya kita pakai searah atau balik alur gitu. Apa kita terobos gitu, bagaimana? Kayak ikan salmon lawan arus gitu. Itu yang paling pentingnya, berani untuk ada pikiran dengan memulai hal baru gitu. Saya penasaran dengan ini, gimana ya rasanya kalau seperti ini kayak gitu. Jadi munculnya sih dari niat pribadi aja dari sih diri gitu. Sendiri, dari diri sendiri. Kamu seharusnya kan kalau ikut organisasi itu harus peka gitu. Misalnya mau kegiatan di gedung A gitu misalnya, kita persiapan barang-barangnya masih di gedung B. Itu masih berantakan tuh barang-barang yang kita siapkan, misalnya apa yang harusnya kita bawa gitu. Saya kalau misalnya ada si pelengkap yang sedang bekerja misalnya, ada si konsumsi yang udah selesai di job desk-nya itu, dia tidak melakukan apa-apa, itu hal yang buruk sebenarnya. Gimana caranya kita tuh berpikir, ini perlu bantuan, ayo kita cari bantu. Itu yang saya harapkan sebenarnya dari teman-teman yang fungsionaris yang ikut organisasi, untuk ya saling membantu lah, karena kita kan lahirnya bareng di sini dan selesai pun bareng juga kan gitu. Jadi kalau temannya yang ditinggal
ini nggak mungkin akan bantu kalian gitu. Ya, jadi ya tanam tuai itu adalah gitu. Tabur tuai. Nah, tabur tuai. tuai, Kak. Tabur. Wah, Tuai. enggak. Oke, yang terakhir kalau dari saya Tadi apa? tanam. Oke, Ya, skip it. typo dikit. Oke, dari saya Tabur. terakhir setelah empatnya itu, yang terakhir jangan lupa untuk berterima kasih kepada diri dan bersyukur. Ya, apresiasi diri juga penting ya. Ya, karena kalau nggak kita yang apresiasi siapa lagi? Iya, benar banget. Meskipun ya ada sih ya orang lain yang apresiasi, tapi kan utamakan diri. Iya. Utamakan diri kita sendiri. Ya. Jadi seru ya ikut organisasi. Seru. Kamu gimana rasanya? Seru banget. Nanti saya terharu. Oke. Nah, sekarang berapa sensitif ya, jumlah soalnya BEM? masih. Berapa jumlahnya panitia? 54. Oh, berkurang berarti ya. Iya, Bagus karena- bagus berkurang. Efisiensi. Yang udah jadi penyakit keluarkan saja gitu. Iya. Oke, skip deh. Mulai Kok skip? agak gini Oh, ya. Ya. Agak personal. Iya. Nggak yang penyakit-penyakit gitu kan pasti ada penyakit Ada, pasti penyakit. ada aja ya. Kan semua orang dalam satu perkumpulan tuh nggak ada Yang sama yang semua. beneran normal. Ya gitu kok kasar Yang- ya. Ya gitu. Oke, skip. Yang apa? Yang normal. Ya sepemikiran Yang dengan normal, kita yang semua Iya, nggak iya, ada yang itu gitu. deh. Pasti ada aja. Pasti ada aja pro kontranya gitu. Kalau gitu nggak seru. Hitam dan putih. Ya bener sih, kalau nggak ada yang begitu tuh nggak Nggak seru, seru gitu. gitu. Nggak Ada tantangan. tantangannya. Ya. Perempuan kan suka tantangan Otak ya. kita tuh nggak terasah jadinya gitu. Iya, bener Gimana cara memikirkan teman-teman yang nggak pernah hadir tuh bisa hadir kayak gitu. ya. Ini kan banyak sebenarnya cara-cara seperti itu. Jadi saya pun berpikir dulu gimana caranya ya biar fungsionaris itu banyak datang ke kampus kayak gitu. Karena kan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya kan masih juga ada fungsionaris yang nggak terlalu aktif lah di kampus gitu. Jadi mungkin beberapa program kerja yang saya tawarkan juga ada di sana. Salah satunya adalah BEMPIP open house itu ada dulu. Open house itu sempat kita laksanakan. Ya tujuannya adalah untuk mengevaluasi dari kinerja kita selama berkepengurusan gitu. Saling berbenah diri lah di sana. Saling membenah diri lah di sana. Saling melihat di mana jelek kita, di mana jelek kamu kayak gitu. Untuk kedepannya biar lebih baik Karena lagi. kan tato amasi, aku adalah kamu, Malah. kamu adalah aku kayak gitu. Ya. Ya, jadi banyak cara-cara untuk mengaktifkan organisasi itu adalah dengan cara membangun suasana yang nyaman. Nah, saya itu juga kan sebelumnya teman-teman yang fungsionaris duluan sih mungkin nggak pernah sampai diem lama-lama di sekre kayak gitu. Jadi hal utama yang pada saat itu saya buat adalah membersihkan ruang sekretariatnya biar nyaman lah, biar Karena kita tuh berpengaruh bisa banget di dalam. berpengaruh dari selama itu kan banyak orang-orang yang kumpul di sekre, diskusi apapun pasti di sekre kayak Ya, gitu. Nggak- lebih nyaman kalau ya. dulu kan kita cari ruang kelas dulu, isi isi buat Surat peminjaman kan ruangan. ribet, belum lagi di hari libur kita rapat fakultasnya tutup kayak itu. Kalau udah di Lagi sekre kan ngejar Pak Waker, belum gitu lagi kunci. belum lagi nelpon wakernya yang kunci Ngaret dah gitu. jadinya, Ngaret dah jadinya gitu. Jadi saya berpikir dari itu untuk membersihkan ruang sekretariatnya. Lemari yang gede-gede itu ya saya pindahkan keluar, saya buang, saya lenyapkan semuanya dan saya gantikan dengan lemari yang baru gitu. Tapi itu tidak beli sih sebenarnya, Dapet. nyuri. Nggak bilang ke BD2. Bilang kok. Bilang ke BD2. Udah izin ya. Halal Udah kan? izin. Halal. 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 Ya, bener. Itu ya. Halal bin Jadi halal. rumah kita lah yang harus buat nyaman terlebih dahulu biar anak-anak yang di rumah itu bisa nyaman lah di rumahnya gitu ya. Berarti ada Nyaman. kayak mungkin rumah di kalau rumah- misalkan rumah di rumah. ada yang sampai cinlok kayak gitu gara-gara secret. Siapa tuh? Saya tuh dia. Enggak lah. Oh enggak dia. Enggak. Mungkin Bayu mungkin bisa ya. Oke. Dah, lanjut. Oke. Lanjut tuh. Lanjut. Ya, lanjut lagi. Oke, Lanjut udah lagi. banyak banget ya, ternyata nggak kerasa banget waktunya kita ngobrol udah. Tapi pengen lama masih ngobrol ya. Ya. Kangen Tapi mungkin ya? nanti teman-teman di BEM tajak ngobrol banyak lagi. Ya, nanti di sekre ya lebih lanjutnya. Oke, terakhir nih Kak, mungkin untuk penutup bisa kasih closing statement nih, ada nggak tuh? Closing statement nggak bisa. Nggak bisa. Kata-kata hari. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini apa tuh? Canda duluan. Saya untuk. Tadi saya mikir dulu.
Pantun boleh deh, pantun. Oke, Penutup. closing statement. Jadi Berikan diri mungkin. tidak terasa ya jadi menjadi bagian dari teman-teman BEM, teman-teman HMJ di Fakultas Ilmu Pendidikan tentunya khususnya gitu. Jadi sangat banyak sekali pembelajaran yang dikasih oleh BEM. Jadi saya mengucapkan terima kasih ke BEM dan juga HMJ sudah membangun karakter saya pribadi. Ya, jadi sudah memberikan banyak sekali ilmu pengetahuan, pengalaman dan yang bisa saya bawa di kehidupan selanjutnya gitu. Mungkin berbicara 5 tahun ke depannya masih aman lah rasanya dengan membawa pengalaman-pengalaman yang sudah saya dapatkan di BEM dan juga HMJ gitu. Jadi saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Kemudian teman-teman juga, teman-teman penulis baru, ya ucapkan salam saya. Selamat bertugas ya. Selamat bertugas dan jalankan tugasnya dengan baik. Teman-teman panitia juga ya, kerjakan job desk dengan baik, program kerjanya dengan baik. Nah, untuk menutup kali ini ada motivasi dari saya sedikit dengan kata-kata hari ini. Apa tuh? Jadi Kata-kata hari ini, teman-teman Mas itu tidak Rizky. harus kalau udah berhenti itu tidak harus berhenti selamanya gitu. Teman-teman bisa jalan lagi pelan-pelan. Jadi kegagalan bukan akhir dari keberhasilan. Jadi teman-teman itu bisa mencoba lagi. Alih-alih aja ada coba laginya. Masa teman-teman Oh nggak iya, ada coba alih-alih lagi? ada coba. Saya agak nge-lag ya. Ya bukan sponsor tapi ya. Karena kesempatan terus ada Ya kan gitu ya. gosok-gosok coba lagi. Oh, beli lagi. Kesempatan Nah, gitu. terus ada, kesempatan untuk Kesempatan beli terus gosok-gosoknya ada. Jadi gitu. jangan menganggap kegagalan itu adalah akhir dari kehidupan kita gitu. Jadi kalau teman-teman udah gagal, bangkit lagi, cari lagi yang apa namanya? Kalau emang misalnya masih kurang dalam hal ini, ya kita perbaiki dalam hal tersebut. Baru kita berjalan, udah jalan, lari loncat itu. Ya. Salto. Jadi Roll depan. roll depan ya, jumpling. Ya, terjun boleh. Tapi jangan terjun ya. Oke, skip. Banyak skipnya ya. Ya. Dari Kak Pemo udah? Udah. Oke, sekarang dari Kak Chandra. Oke, closing statement ya. Closing statement dari aku mau ngucapin terima kasih lagi meskipun kayaknya udah banyak banget ngucapin terima kasih. Oke, ngucapin terima kasih lagi dan permohonan maaf untuk seluruh keluarga besar ya. Keluarga besar Ormawa FIP baik di BEM atau HMJ. Saya ucapkan selamat bertugas untuk kepengurusan 2025 maupun kepengurusan selanjutnya. Apapun rintangan yang teman-teman hadapi, ayo hadapi bareng-bareng, jangan ada yang meninggalkan di tengah jalan atau yang lain sebagainya gitu. Ayo kita jalan-jalan bareng-bareng, selesaikan bareng-bareng. Karena saya percaya seseorang tidak akan pernah berjuang sekeras itu jika dia tidak menyukainya. Anjay. Oke, itu aja. Keren sekali. Oke, terima kasih sekali ya Kak Chandra dan juga Kak Rizky sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Bima Press kali ini untuk berbagi kisah inspiratif bersama teman-teman untuk Sobat Bima Press yang ada di rumah. Oke, kita tutup ya bincang-bincang kali ini. Mungkin akan jargon mungkin bisa? Jargon BMFIT 2024. Aduh. Lupa saya. 24. Oh iya. 2024. Yuk Kak, Mas Rizky. Jargon. Ya, boleh. Udah lama tidak menggunakan jargonnya. Apa ya jargonnya? Astaga. Lupa. BEMFIP 2024. Oke. Pasti udah. Oke, langsung ya. Oke. Itu aja. BEMFIP aja. Ya, Oke. boleh. BEMFIP 2024 Pasti. Salam Anjay. harmoni mungkin. Salam harmoni. Salam Iya, harmoni. salam harmoni. Oke. Terus promosi dulu dong. Oke, buat Sobat Bima Press yang ada di rumah, jangan lupa nantikan terus video-video kita selanjutnya. Pastinya akan ada banyak lagi bintang tamu di episode selanjutnya yang tidak kalah menarik dari bintang tamu yang lainnya. Jadi, ya stay tune. Jangan lupa follow subscribe, like di channel YouTube BEMFIP Undiksa. Benar ya namanya itu. Oke, ya itu. Jadi kita bisa melambai bersama ya. Dadah. Oke, sampai Oke, jumpa. terima kasih. Sampai jumpa di Bima episode Press. selanjutnya. Terima kasih.